Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Rahma dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 22, ingin menyampaikan dakwah dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sampai saat ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan di mana pada tanggal 29 Oktober 2020 nanti kita memperingati kelahirannya. Semoga dengan peringatan kelahirannya ini kita bisa tambah cinta kepadanya serta mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa anzarallaha katsira. Yang artinya, sungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bahwasannya Rasulullah SAW menjadi contoh yang baik bagi umat manusia. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam bidang berkeluarga, dalam bidang berdakwah, dalam bidang guru, dalam bidang berbisnis, dalam bidang politisi, dalam bidang panglima perang, dan masih banyak lagi. Jadi sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama dengan manusia, tapi yang menjadi contoh jelas beda dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan tidur Rasulullah itu berbeda. Kalau Rasulullah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, melainkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya untuk mengubah keyakinan, kejahilian bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala. Tapi Rasulullah juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah SAW begitu gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat muslim. Namun dalam perjuangannya, Rasulullah selalu mengedepankan sikap keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat. Hadirin yang dirahmati Allah, contoh Rasulullah dalam bidang dakwah harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat dan budi pekerti yang luhur agar dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan keluarganya, Rasulullah juga sangat menyayangi dan menghormati istrinya. Rasulullah tidak pernah malu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Apa yang bisa Rasulullah kerjakan sendiri, ya Rasulullah kerjakan sendiri. Dalam bidang berdagang, kita juga patut mencontoh Rasulullah. Rasulullah berdagang dari umur 9 tahun. Rasulullah dalam berdagang sangat jujur, sehingga ia diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan, kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukmin. Dan masih banyak lagi yang dicontohkan Rasulullah kepada umatnya. Demikianlah dakwah singkat
tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa tambah cinta kepadanya serta mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.